Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Berjumpa di dalam renungan harian masa Prapaskah. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, tatkala kami boleh menikmati satu hari Minggu bersama dengan Tuhan ini. Dan saat ini kami memohonkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami dan teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, saya mengajak kita semua membaca satu nats firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak Anda diberhentikan polisi karena melanggar rambu-rambu lalu lintas? Pasti pernah mungkin ya. Tapi apa yang ada dalam diri Anda? Waduh, kayaknya salah ini berat begitu ya. Terus kita berhadapan dengan polisi, keluar dari kendaraan, turun dari motor dan berkata, Pak, ampuni saya nggak tahu. Ada rambu-rambu itu, Pak. Tolong saya. Dan ketika Bapak itu tersenyum dan berkata, ya sudah, pulang saja, jangan berbuat pelanggaran lagi ya. Kira-kira apa yang ada dalam hati Anda? Oh, kayaknya senang sekali gitu ya. Dan kayaknya begitu heboh hari itu dan kita bercerita di media sosial, aku lolos dari hukuman, kan kira-kira begitu. Tapi itulah yang dikatakan oleh hari ini oleh Daud gitu. Dan nats ini mengajak kita untuk berbahagia. Kenapa? Karena pemazmur memberikan alasan karena kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi. Karena jiwa kita tidak seperti penipu, maka bergembiralah kita, berbahagialah kita. Tapi bukan soal kita tidak lagi dihukum oleh Pak Polisi, tetapi kita berbahagia karena Dia. Kristus Yesus, anak tunggal Allah Bapa kita, juru selamat, penebus dan Tuhan kita, sudah berkenan mengampuni segala pelanggaran serta menebus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ia menebus kita, mengampuni Anda dan saya, baik dosa yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Walaupun segala dosa dan kesalahan yang sudah kita berbuat itu harusnya layaknya dihukum. Kata-kata, ada satu kata yang menarik di sini yaitu kata diperhitungkan. Menurut pandangan umum, kata-kata diperhitungkan itu diingat, dipertimbangkan, dihitung sebagai utang piutang, dihitung kesalahannya. Tetapi menarik sekali dalam surat Roma pasal 4 ayat 8 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Wow, berbahagialah orang yang salahnya nggak lagi diingat, nggak dipertimbangkan lagi, nggak dimasukkan dalam pertimbangan, tidak dihitung lagi sebagai hutang,
Tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang dosa dan kesalahannya dianggap lunas oleh Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, ada satu masa di mana Daud berada dalam puncak kejayaannya. Namun ia melakukan dosa yang keji. Yaitu seperti kemarin. Dia telah berzina dengan istri Uria dan sengaja membiarkan Uria terbunuh di medan pertempuran. Tuhan bermurah hati kepada Daud, sehingga ia mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan teguran itu sangat keras. Dan ia sangat berdosa kepada Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Mazmur 51 kemarin. Namun Tuhan yang penuh rahmat, belas kasihan, menerima penyesalan Daud dan mengampuni dosanya. Ada begitu banyak orang yang hidupnya penuh dengan rasa bersalah karena dosa masa lalu. Akibatnya mereka tidak bisa bangkit karena mereka tidak bisa memaafkan diri, bahkan cenderung membenci dirinya sendiri. Belum lagi ada tekanan batin yang berkepanjangan, pada akhirnya membuat mereka sakit baik secara jasmani ataupun rohani. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah menginginkan kita tenggelam dalam perasaan bersalah. Ia mau kita mengakui dosa secara jujur di hadapannya. Dan inilah kita hari ini. Berbahagialah, karena pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Karena kasih Allah yang besar itu semata-mata karena anugerahnya untuk kita. Namun bukan karena anugerah ini untuk dipermainkan dengan hidup semaunya. Tetapi kita mau memakai hidup ini, melakukan hari demi hari dengan taat kepada Tuhan. Hidup seturut kehendak Allah. Hidup seperti maunya Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan inginkan, hai orang-orang jujur. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan berbahagia karena Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Kami orang berdosa, tetapi karena rahmat-Mu Engkau yang mengampuni kami dengan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memakai hidup kami hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah anugerah-Mu yang boleh tetap memimpin kami untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita.